Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan ini Bapak dan anak-anak semua dapat berkumpul belajar lagi di sini. Sebelumnya seluruhnya hadir ya. Alhamdulillah nihil. Semoga pada hari ini dan seterusnya kita bersama semuanya selalu dilimpahi keberkahan dan rahmat oleh Allah. Nah, materi pada pertemuan saat ini yaitu iman kepada Allah. Nah, semuanya siap ditulis apa yang Bapak terangkan. Hal yang penting saja. Iman kepada Allah adalah salah satu rukun iman, yaitu rukun iman ya betul, yang di sana rukun iman yang ketiga. Nah, setiap muslim perlu untuk mengimani semua ini, yaitu terutama ada 5, dan yang ketiga yang masih kita bahas bersama yaitu rukun iman. Nah, di antara rukun iman terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah adalah yakni Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang diyakini kita bersama, diimani kita sebagai umat muslim, yang oleh Allah bahwasanya dalam suatu firman-Nya untuk menutup seluruh kitab, ibaratnya rangkuman yang bulat. Nah, ada di Al-Quran. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Azair dalam kitab Manhajul Muslimin mengatakan iman kepada Allah berarti seorang muslim meyakini bahwa semua firman kalamullah, kitab-kitab tersebut diturunkan kepada Rasulnya agar dengan wahyu tersebut mereka dapat menuntun manusia, tahu petunjuk bagi manusia. Itu gunanya. Jadi fungsi dari kitab Allah, selain kita hanya yakin bahwasannya kitab itu harus kita imani bahwasannya Allah mempunyai kitab-kitab yaitu ini dan ditutup oleh Al-Quran. Kemudian fungsinya yaitu menuntun manusia pada zaman-zamannya, dan terakhir diglobalkan oleh Al-Quran. Nah, kemudian ada juga dalam surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, "Ya Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat, Injil, dan yang lain-lainnya," yaitu tadi yang Bapak sebutkan tadi, seperti itu. Nah, dalam ayat keempatnya dalam surat Al-Imran, sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dia juga menurunkan Al-Furqan. Sungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa dan mempunyai balasan atau siksa bagi orang-orang yang tidak mengimani, orang-orang yang menyeleweng, padahal sudah ada panduan hidup seperti itu. Nah, jadi fungsinya kita harus paham, yaitu untuk mengimani tersebut, yaitu kitab-kitab. Nah, fungsi dari diturunkannya kitab Allah yaitu untuk petunjuk bagi seluruh manusia. Taurat bagi makhluk-makhluk atau manusia-manusia pada zamannya. Injil juga demikian. Nah, Al-Quran untuk seluruh manusia pada saat ini hingga akhir zaman. Nah, seperti itu. Jadi selain kita meyakini dan paham fungsi dari kitab-kitab tersebut, kita juga harus mampu bahwasanya dulu ada beberapa kitab sebelum Al-Quran, dan itu bisa dibahas lebih dalam bahwasanya di dalam kitab-kitab yang diturunkan itu juga selalu direvisi. Yang saya maksud adalah kitab ini menerangkan tentang ini, dan kitab ini tentang ini, dan kemudian revisi yang paling bagus yaitu Al-Quran. Ia diciptakan atau berasal dari intisari seluruhnya. Jadi Al-Quran itu mencakup semuanya,
bukan Al-Quran untuk direvisi, tapi Al-Quran adalah inti dari seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Seperti itu. Makanya Nabi Muhammad dinobatkan sebagai penutup para rasul dan nabi. Nah, seperti itu. Nah, nabi-nabi sebelumnya saling menyempurnakan dan seluruhnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu, dengan itu apa yang harus kita lakukan saat ini? Tentunya kita harus paham. Kedua, kita harus mengimani. Ketiga, kita harus paham betul manfaat, fungsi, dan yang lainnya. Dan yang paling penting, kita harus memuliakan Al-Quran. Bukan dengan mengoleksi, bukan dengan hanya menaruh di tempat yang tinggi, atau kita mendudukkan Al-Quran sebagai suatu yang wah. Tapi juga dengan perilaku kita, membacanya, mengkajinya, mengamalkannya. Ya kan? Sebaik-baik pelajaran yaitu mempelajari Al-Quran. Lalu apa? Lalu mengamalkannya, ya kan? Ketika kita mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, sama saja dengan pohon yang tidak berbuah, dan banyak jabaran-jabaran yang lainnya. Nah, nanti setelah ini Bapak ingin, setelah pelajaran ini dan pertemuan selanjutnya, Bapak ingin memberikan tugas, yaitu carilah dan rangkumlah tentang kitab-kitab Allah. Nah, jadi setelah ini kalian mungkin ada yang belum paham, bisa searching. Sekarang kan zamannya gadget, internet, searching manfaat. Pertama, pengertian kitab-kitab Allah, apalagi kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada siapa, dan keterkaitan keseluruhannya dengan Al-Quran. Nah, jadi kalian tidak hanya paham tapi bisa menaik relevansi, oh seperti ini, ya kan? Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Apabila ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Mungkin sekian. Nanti jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Dan yang paling terbaik ada reward atau hadiah, yaitu nilai, dan ada yang masih dirahasiakan hadiahnya dari Bapak pribadi. Mungkin sekian semuanya. Tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini tetap tenang, tidak ada yang keluar, ada yang izin kamar mandi silakan, tapi langsung masuk mengikuti pelajaran setelah ini dengan hikmat dan dicerna. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.